Halo, jumpa lagi. Saat ini saya berada di Kelurahan Sula. Dan Sula ini selain dikenal sebagai Kampung Tenun, ternyata ada juga kegiatan usaha kecil ya yang patut diberi apresiasi tentunya. Kalau selama ini Buton atau Bau-Bau sering dikenal dengan penghasil ikan, mungkin olahannya kita masih secara umum, tapi mungkin masyarakat dari luar juga butuh olahan-olahan yang sudah dikemas. Ikan panggang ya. Kalau kita dikenal katapai. Bagi orang Buton khususnya tahu apa itu katapai. Nah, ini kita akan ke sebuah industri kecil yang mengolah ikan panggang ya yang sudah dikemas juga. Katapai Sula. Yuk. Assalamualaikum. Luar biasa. Ayo kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Ya, seperti yang kami sampaikan, saat ini kami berada di Kelurahan Sula. Ya, Kelurahan Sula memang kita kenal sebagai kampung nelayan, kemudian juga kampung warna-warni. Tapi ternyata di balik itu ada juga aktivitas warga yang mungkin ada sebagian yang tidak ketahui, karena di sini kampung nelayan, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat juga itu mengarah ke kegiatan atau yang berkaitan dengan perikanan. Ya, industri kecil yang hari ini sempat kami lihat selain tenun, juga ternyata ada produksi katapai. Katapai itu kalau bahasa Buton itu artinya ikan panggang, ikan asap. Katapai, jadi ini katapai Sula. Nah, ini dari ikan tongkol atau biasa disebut cakalang ya, ikan tuna ya. Dan ini menjadi satu komoditi yang bisa menggerakkan perekonomian dari bawah. Dan ternyata sudah ada khusus masyarakat Buton yang mungkin ada di perantauan. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nanti kalau bisa nanti di calling ya, kalau secara online, nanti kalau butuh nanti sebentar ada informasi atau nomor yang bisa dihubungi. Oke, saya ingin ngobrol dulu dengan Ibu Linda. Ibu Linda yang mengelola ini ya. Iya. Ya. Mungkin kita ingin ajak cerita sebentar ya, sesaat, karena ini pasti punya persiapan-persiapan. Karena jujur saja di Bau-Bau ini sebenarnya kita kalau memulai kegiatan itu, kalau kita optimis pasti ada jalan. Nah, yang sulit adalah memulainya. Nah, ini sudah dimulai dan berarti tahap-tahap yang sulit itu sudah dilewati. Kita ingin dengar cerita. Ibu Linda boleh cerita dong gimana awalnya ini sampai ada rencana sampai akhirnya ada aktivitas ini. Pasti juga melibatkan tenaga kerja ini beberapa. Iya. Baik, terima kasih atas kunjungannya di rumah produksi Katapai Sula. Jadi Katapai Sula ini berawal dari karena kita tahu bahwa daerah Bau-Bau khususnya daerah Sula adalah daerah pesisir dengan adanya sebagai kampung nelayan ini kami memanfaatkan hasil yang ada sehingga kami berinisiatif untuk bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sini. Kami melihat bahwa potensi ikan asap di Bau-Bau ini memang sudah ada, tetapi belum dalam bentuk kemasan Pak ya, jadi hanya dijual secara lokal di pasar. Sehingga kami berinisiatif untuk bagaimana ikan asap ini menjadi ikon kota Bau-Bau, bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Nah, kebetulan juga ini Pak, ini adalah binaan dari Enslik, binaan Enslik. Jadi setelah kami membentuk kelompok, memang ada pembinaan-pembinaan dari Enslik, mulai dari pelatihan-pelatihannya, terus bagaimana membuat ikan asap yang higienis, terus bagaimana untuk memasarkan secara online. Jadi memang itu sudah difasilitasi oleh Enslik. Enslik, mohon maaf Enslik. Jadi Enslik itu adalah kerjasama daerah dengan pemerintah Kanada lewat Bappenas, kebetulan masuk di Bau-Bau. Jadi ini yang didorong ini adalah perikanan tangkap, dalam hal ini adalah ikan asapnya. Jadi begitu ceritanya Pak. Jadi selama masa pandemi ini memang kami mulai berkelompok dulu, memang ada usaha catering, tetapi karena pandemi ini catering berhenti total, kami mencoba untuk bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di Bau-Bau, sehingga kami berinisiatif untuk membuat produk ikan asap ini Pak. Ini sebuah
ide yang bisa diberikan apresiasi tentunya, karena bisa menangkap momen peluang ya di masa pandemi. Mungkin ya, bukan hanya di daerah kita, hampir seluruh dunia mengeluh karena pandemi ini, sehingga aktivitas yang kita jalankan setiap hari akhirnya harus berubah, sehingga apalagi yang bergerak di bidang ekonomi pasti akan menjadi kendala tentunya. Nah, bagaimana dari suplai bahannya, kemudian membuat, kemudian mengemas, itu ceritanya seperti apa? Ini ikan-ikannya ini apakah langsung disuplai dari nelayan atau gimana? Iya, jadi awal kami kemarin itu kami langsung mengambil ikan langsung dari pasar. Tetap begitu berjalan kami keolahan di apa namanya, ya? di bahan bakunya. Kemudian kami difasilitasi oleh Enslik tadi ke Dinas Perikanan, Dinas Perikanan ke TPI. Jadi ketika ada ikan di TPI, karena kami lebih fokus di ikan tuna. Ikan tuna, karena memang sekarang ini ikan tuna sudah mulai agak berkurang dibandingkan dengan cakalang. Jadi kami difasilitasi ke sana, sehingga ikan, ketika ada ikan di TPI, kami langsung dikontak, dihimpun dari sana. Tapi walaupun kalau tidak ada ikan di TPI juga kami tetap mencari di pasar. Yang penting diproduksi ya. Ya, tetap kita memproduksi. Jadi mulai dari pemilihan bahan bakunya yang masih segar, terus mulai prosesnya untuk proses pengasapan. Jadi ini Pak, pengasapan ini selama 5 jam loh Pak. Iya, jadi ikan asap ini sehingga memang menghasilkan aroma asap yang khas dan unik. Ya, jadi bukan kayak ikan lain bahwa hanya sekedar dipangan, tapi memang ini diproses selama 5 jam. Jadi pengasapan. Iya, jadi pengasapan ikan. Dan inilah yang membuat menjadi awet. Ya, jadi menjadi awet, sehingga walaupun dia disimpan di dalam suhu ruang, dia masih tetap bertahan. Ya, sampai berapa lama kira-kira bertahan? Jadi untuk kemasan yang ini kan masih kemasan sementara yang belum ya. Jadi untuk pengemasannya, jadi memang kami sudah memakai plastik vakum. Jadi ini memakai plastik vakum. Jadi ketika kemarin juga ini ikan kami ini sudah diuji lab di UNHO. Jadi berapa daya tahannya, jadi sudah ada uji labnya semua. Jadi ketika vakumnya bagus kayak begini Pak Baden, ini bagus memang vakumnya dibandingkan. Jadi tidak ada udara masuk. Ya, tidak ada udara masuk, bisa tahan sampai 7 hari di suhu ruang. Nah, dalam kulkas pastinya akan lebih bertahan lebih lama. Jadi bisa kita mengirim ke luar daerah Pak. Luar biasa. Jadi dia bisa bertahan dalam pengiriman. Nah, kalau dulu memang sering kita dengar kalau masyarakat di sini ikan asap itu hanya yang disebut kaholeo narore itu yang diasap, tapi yang ini biasanya hanya dibakar langsung di bara api. Tapi ini pengasapan. Oke. Untuk produksi pertama mulai kapan? Mulai produksi awal 2020. Awal 2020. Ini, ya. Melibatkan karyawan berapa? Kemudian setiap produksi itu berapa banyak? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi memang usaha ini usaha kelompok Pak. Ya, usaha kelompok ini kami berdelapan. Jadi saya nih sebagai pendamping kelompok sekaligus menjadi anggota kelompok juga. Iya, jadi melibatkan 8 orang dan 1 kali produksi itu karena kita masih tungkunya masih sangat sederhana memakai tungku tradisional. Jadi hanya bisa menampung 40 ekor 1 kali membakar. Jadi hanya itu memang. 1 kali membakar itu berapa hari? Jadi memang 1 kali membakar itu memang membutuhkan waktu 1 hari full, karena mulai dari proses apa namanya persiapannya sampai proses pengemasannya. Jadi memang butuhkan waktunya saja untuk memakai saya sudah 5 jam. Terus belum proses pembersihannya. Ya. Jadi untuk sementara ini dalam 1 minggu berapa kali? Dalam 1 minggu sebenarnya kita tergantung dari bahan baku. Dari bahan baku. Jadi kalau lagi pada saat proses terang bulan, jadi memang itu memang bahan baku sangat minim sekarang. Sangat, itu pun selain minim memang harganya mahal. Jadi memang pada saat terang bulan itu kita tidak memproduksi. Tetapi kalau normalnya 3 kali 1 minggu, 3 kali 1 minggu. Ya, jadi dalam 3 kali 1 minggu itu hanya sekali sehari. Artinya berarti hanya 3 hari dalam seminggu kalau normal. Dan hanya 41 kali ya? 41 kali. Ya. Oke, 41 kali. Kemudian dalam produksi 40 itu, apa sudah langsung ada yang menunggu pemasarannya atau
Kalau ada agen yang mengambil langsung atau? Kalau agen belum sih Pak. Jadi begitu kami, karena kami sudah punya akun tersendiri dari lewat Facebook atau Instagram. Jadi kami mau melewatkan secara online dulu secara ya. online dulu. Jadi begitu kami sudah mulai produksi, kami simpan di Facebook atau itu langsung orderan sudah mulai datang. Oh gitu. Ya, jadi semua nanti pada saat sudah begini sudah. Oke, tidak menutup kemungkinan setelah ini ditonton, mungkin masyarakat Buton di perantauan membutuhkan jumlah yang lebih besar. Gimana? Oh, kami sangat welcome ya. Welcome. Okay. Ya, kami sangat senang ketika. Jadi mungkin bagi masyarakat Buton yang rindu dengan kata pai, ya boleh nanti ya, silakan hubungi. Ada nomor di bawah ini, nomor. Kemudian lewat Facebook juga. Dan harga gimana? Kalau soal harga sih kami sih tergantung dari bahan baku sebetulnya. Dari bahan baku ya. Bahan baku. Kalau memang dia lagi bahan bakunya agak murah, pasti akan menyesuaikan ya. Jadi tapi nanti mungkin kedepannya Pak, kami nanti akan ada standar harga. Ada standar harga, ya. Jadi tidak tergantung dari ini. Oke. Ya. Satu yang mungkin sangat menarik bagi kami, kegiatan seperti ini kan kita dulu terbiasa dengan menunggu, terbiasa melihat contoh dulu baru memulai. Nah, sekarang kita harus acukan jempol ini. Kita memulai sendiri dengan kondisi yang sederhana. Hari ini baru 40 per hari, per sekali produksi. Tidak menutup kemungkinan jika kita memberi dukungan semua, ini akan lebih besar. Karena memang tempatnya juga masih sangat sederhana. Ya, untuk sementara karyawan berapa? Jadi untuk masih kelompok. Masih kelompok. Dan insya Allah bulan depan kami sudah membangun lagi rumah produksi yang baru. Oh, ada. Ya, ada rumah produksi baru. Jadi dalam satu hari kalau banyak orderan kami sudah bisa satu hari sudah bisa produksi 70 sampai 80. Untuk sekarang ini nih, orderan sudah berapa? Yang rutin? Kalau yang rutin alhamdulillah tidak ada yang tersisa. Alhamdulillah tidak ada tersisa. Jadi memang minatnya masyarakat memang sudah mulai ini. Artinya yang rindu ingin makan ikan katapai, ikan asap, karena memang ikan asap ini khas, berbeda dengan ikan. Aromanya khas. Dari aroma asapnya memang kemudian unik, cita rasanya berbeda. Oke. Dan tentunya masih sangat membutuhkan peningkatan. Selama ini ya jelas, karena kita baru memulai, pasti ada keinginan yang besar. Mungkin dari kemitraan dengan pihak-pihak luar, apakah itu pemerintah, apa yang diharapkan untuk pengembangan ini nanti? Kalau untuk pemerintah Kota Babau sendiri, saya sangat mengapresiasi karena dukungannya selama ini, walaupun itu mungkin karena artinya sudah ada rencana-rencana ke depan, tapi hanya karena karena pandemi ini sehingga semuanya bergeser. Contoh kami kemarin katanya untuk mau dikasih rumah produksi yang permanen, tetapi karena adanya pandemi ini akan tergeser tahun depan, dan insya Allah itu bukan hanya sebatas janji, tetapi memang terrealisasi. Tapi kami sekali lagi kami mengapresiasi kepada pemerintah Kota Babau, artinya kami sudah didukung dalam hal ini terkait dengan perizinannya, terus terkait dengan kemasannya juga yang sementara sekarang difasilitasi oleh Dinas Koperasi Pak, UKM. Jadi masih dalam sementara proses, mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasi. Oke, ya itu yang kita tunggu sebenarnya. Artinya pendampingan dari pemerintah. Kalau ada keinginan dari masyarakat, pemerintah harus mendampingi dan bisa bertanggung jawab untuk meningkatkan. Oke, selama ini yang pemesan jauh sudah yang daerah mana saja? Untuk yang secara online dari jauh. Yang pemesan jauh sebetulnya sih yang lewat apa namanya penyeriman sih belum ada, tetapi yang dibawa langsung umpamanya ke Lampung. Oh, gitu. Ke Lampung, terus sudah pengiriman ke Sulawesi Selatan, ke Tanah Toraja, ke Jakarta sudah ada sebagai oleh-oleh. Biasanya mungkin yang keluarga yang connect dengan mereka, atau mereka kebetulan datang ke sini. Kebetulan mereka datang di sini. Mereka datang terus bawa langsung. Ya, jadi contoh tadi malam Pak, orang Pertamina ketika mereka pulang di Jawa itu sudah dijadikan oleh-oleh. Jadi hari ini ke Jakarta 10. Baik, hari ini kita karena biasanya kita keluar daerah itu kembali pasti orang cari oleh-oleh. Dulu orang ke bawah oleh-oleh apa? Paling kain tenun, tapi itu sudah umum. Nah, hari ini mari saya ajak Anda untuk merekomendasikan ini sebenarnya. Karena katapai ini memang makanan khas tradisional Kesultanan Buton dulu sejak lama. Tapi masih manual, belum pernah ada yang dikomersilkan, apalagi dikemas seperti ini.
Ya. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang berminat silakan ya. Ini katapai asli loh. Silakan hubungi nomor di bawah ini ya, dan nomor ya nanti mungkin dari WhatsApp atau dari Facebook juga bisa hubungi. Nanti silakan di bawah ini. Dan semoga ini bisa berkembang ke depannya. Kita tidak tahu ya, karena segala sesuatunya itu akan berjalan sesuai prosesnya. Kita inginkan yang merintis ini tetap semangat juga, karena pasti sudah punya perencanaan yang sudah disiapkan. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir tentang dukungan ini masyarakat? Kenapa harus? Jadi gini, kenapa masyarakat harus memilih ini? Apa yang menarik gitu kan? Jadi, khususnya masyarakat Buton dan tamu kita dari luar. Jadi memang ikan asap katapai sula ini memang uniknya karena yang pertama itu higienis. Kenapa higienis di sini? Karena kita mampu mengontrol antara bara dengan asap sehingga tidak menimbulkan hangusnya ikan yang katanya menjadi pemicu kanker ketika ada hangus. Yang kedua itu memang karena higienis, karena begitu selesai produksi langsung dikemas dalam bentuk vakum selama 5 jam sehingga menghasilkan aroma asap yang unik dan khas begitu. Terus yang ketiga itu ini memang sudah bisa dibawa buat oleh-oleh karena bisa tahan pada seminggu di pada suhu ruang dalam kemasan vakum. Ya, dan ketika berminat bisa menghubungi kami di WA atau di Facebooknya, akunnya namanya Katapai Sula. Oke. Ya, kalau kita di Buton ini biasanya katapai begini itu enaknya dimasak dengan santan, gula kelapa, nasuwolio, Pak. Nasuwolio. Tambah daun kobula. Iya. Nggak tahu daun kobula itu bahasa Indonesianya apa? Yang jelas orang Buton tahu daun kobula itu dibungkus di ini ya, diselimuti. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pemicu ataupun penambah motivasi bagi masyarakat untuk memiliki ide di tengah pandemi khususnya, ataupun melihat potensi yang ada di daerah, mampu memanfaatkan itu untuk menambah nilai ekonomi tentunya. Terima kasih Bu Linda sudah memberi inspirasi, sudah menerima kami hari ini, dan mudah-mudahan di momen berikutnya kami bisa langsung menyaksikan prosesnya, pengasapannya sampai pengemasan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda, dan sekali lagi yang ingin berminat mendapatkan produk Katapai Sula ini, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar ya. Oke, terima kasih dan semoga kreativitas itu selalu muncul sehingga bisa memberdayakan masyarakat. Saya Martin, sampai jumpa. Ya, untuk sementara tempat produksinya masih sangat sederhana di sini. Dalam satu kali produksi itu baru 40 ekor karena memang kondisinya masih sangat kecil. Tapi ini kita optimis mereka bisa berbuat lebih dan sudah dipersiapkan tempat yang lebih besar dan lebih representatif. Ini ada tempat pemanggangannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita pada kesempatan berikutnya kita bisa menyaksikan langsung proses yang mereka lakukan. Ya, dan itu untuk sementara informasi singkat yang bisa saya sampaikan kepada Anda, bahwa saat ini Anda yang membutuhkan katapai atau ikan asap khusus dari Kota Bogor, Katapai Sula, bisa Anda hubungi ya. Sekali lagi silakan Anda menghubungi nomor yang tertera jika Anda ingin merasakan atau menikmati Katapai Sula atau ikan asap dari Kota Bogor.